قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. تنبيه. أورد العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الإتقان في علوم القرآن بعض الإشكالات على أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، وأجاب عنها بأجوبة سديدة نلخصها فيما يلي. Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala telah mencantumkan satu pembahasan dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran yang belum dihatamkan. Ba'dal iskalat, beberapa perkara-perkara muskil tentang apa yang pertama kali Allah turunkan di dalam Al-Quran dan apa akhir ayat yang Allah turunkan dari Al-Quran. Kemudian setelah memaparkan khilaf atau riwayat dalam masalah itu, maka beliau menjawab dengan jawaban yang tepat, dengan jawaban yang proporsional, yang kami akan ringkaskan pada beberapa poin ini. Al-Ishkal al-awwal, kemuskilan yang pertama. Dalam hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma dalam sahihain, beliau pernah ditanya, Ayul Qur'ani unzila qablu, apakah ayat Al-Quran yang terdahulu diturunkan? Maka beliau menjawab, ya ayyuhal muddatsir. Lalu ketika ditanyakan beliau, bal iqra bismi rabbik, bukankah iqra bismi rabbik itu ayat yang pertama turun? Faqala, maka beliau menjawab, saya akan ceritakan kalian apa yang Rasulullah ceritakan kepada kami. Nah, Rasulullah SAW kemudian bercerita, Inni jawartu bi Hira, saya pernah berdiam di kawasan atau di gua Hira. Mujawarah. Mujawarah itu tinggal untuk sementara waktu. Setelah saya beberapa waktu berada di gua Hira, maka saya pun turun. Saat saya berada di lembah Istabtontu Batnal Wadi, artinya berada di perut lembah, maksudnya di bawah lembah, maka saya melihat ke arah hadapan, saya melihat ke arah belakang, saya melihat kanan, melihat ke kiri, kemudian saya melihat ke arah langit. Tiba-tiba saya menyaksikan Jibril alaihi salam. Fa'aghadatni rijfatun, maka saya pun menjadi gemetar, murtajif, murta'id. Fa'ataitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka saya pun kemudian mendatangi Sayyidatuna Khadijah. Fa'amartuhum, saya minta mereka, saya mohon mereka untuk menyelimuti saya. Fadassaruni, maka mereka pun menyelimuti. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhal muddatsir. Ini kronologi yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW kepada beberapa orang sahabat termasuk Sayyidina Jabir. Jadi bagaimana mengkorelasikan hadis ini dengan hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan ditulis sebagai judul oleh Imam Al-Bukhari, awwalu ma budi'a bihi sallallahu minal wahyi. Wahyu pertama yang dialami oleh baginda Nabi SAW. Di sini tidak ada kalimat khusus menyatakan yang pertama kali turun. Beda tadi dengan riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, itu ada penegasan tentang apa yang pertama kali dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala fa hadzal hadits yadullu ala anna surat al-Muddatsir secara zahirnya ya awwalu ma nazala minal Quran. Maka Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menjawab argumen ini, menjawab istidlal ini dengan beberapa jawaban. Yang pertama, anna su'ala kana an nuzuli suratin kamilatin.
Pertanyaannya adalah tentang surat yang pertama kali turun. Jadi bukan ayat yang pertama kali turun, ya, tapi surah yang pertama kali turun. Fabayyana anna surat al-Muddathir nazalat bikamiliha qabla nuzuli tamami surati Iqra. Iqra itu hanya 5 ayat pertama saja yang turun pertama kali. Adapun setelah itu diseling dengan ayat yang lain, bahkan diseling dengan surat Al-Muddathir secara komplit. Nah, jadi pertanyaan tentang Quran pertama yang pertama kali turun, surah yang paling komplit pertama kali turun, itulah surat Al-Muddathir. Nah, qala qabla tamami surati Iqra fa innaha awwalu ma nazala minha sadruha. Karena surat Iqra ini yang pertama kali turun itu adalah awalnya 5 ayat pertama saja, tapi enggak langsung komplit sampai selesai, tapi hanya sampai 5 ayat. Sadrul surah itu ay awwalus surah. Wa yu'ayyidu hadza ma fi sahihain, dan ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan juga dalam sahihain dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, sebagaimana riwayat tadi di atas juga Sayyidina Jabir. Nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi faqala fi hadithi baina ana amshi id sami'tu sautan. Nah, ini redaksi. Beliau dalam redaksi hadis ini cerita tentang fatratil wahyi, tentang terputusnya wahyu. Setelah pertama kali turun Iqra sampai 5 ayat yang pertama, itu ada jeda beberapa waktu hingga turun wahyu yang kedua. Inilah yang kemarin diceritakan dahsyatnya perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada pengalaman spiritual yang luar biasa ketika ayat pertama kali turun. Ada momen yang sangat terkesan di hati baginda, tapi setelahnya terputus, ya. Seperti seorang menikmati sesuatu kemudian terputus, sehingga merindukan, ya, sehingga menginginkan peristiwa itu terulang kembali. Nah, disinilah momen turunnya ayat, ya, atau surah yang komplit yang turun kepada baginda Nabi SAW. Maka dari hadis ini dikatakan sami'tu Rasulullah SAW wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Nabi SAW bercerita saat mengalami fase terputusnya wahyu. Nah, di antara yang Nabi sampaikan, baina ana amsi, ketika aku sedang berjalan sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah langit. Farafa'tu ra'si fa idzal malak alladhi ja'ani bi Hira. Tiba-tiba aku melihat malaikat yang pernah mendatangi aku di Gua Hira. Berarti ini prosesnya, proses sesudah kedatangan Jibril alaihissalam di Gua Hira. Jalisun ala kursiyyin baina samai wal ard. Faraja'tu faqultu, maka aku pun ketakutan, ya. Aku pun pulang, kemudian aku berkata kepada keluargaku, zammiluni, fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddathir. Nah, sampai akhir surah. Fa qawluhu al-malak alladhi ja'ani bi Hira, maka perkataan baginda Nabi SAW, malaikat yang aku saksikan adalah malaikat yang pernah mendatangi aku di Gua Hira, yadullu ala anna hadhihi al-qissah mutaakhiratun an qissati Hira allati nazala fiha Iqra. Kisah Hira itu tanpa khilaf riwayat menjelaskan detail, ya, turunnya wahyu pertama tuh Iqra, ya, sampai 5 ayat pertama, ya. Jadi pernyataan baginda Nabi SAW itu adalah malaikat yang sama yang mendatangi aku di Gua Hira, ya, menunjukkan bahwa, ya, ini adalah momen yang kedua, perjumpaan kedua Rasulullah dengan Sayyidina Jibril. Dan perjumpaan pertama itu bittifaq riwayat langsung proses turunnya wahyu Iqra. Tidak ada sekedar perjumpaan doang, gitu, ya, ketemuan doang, enggak, tapi langsung proses, ya, proses transfer wahyu. Ya. Dikatakan Iqra. Faqala Nabi SAW ma ana biqari. Faghattani fa akhadhani al-jahd, sampai arsalani, dilepaskan. Setelah itu dikatakan lagi Iqra ya Muhammad. Fa anzalallahu ta'ala allati nazala fiha Iqra,
Tsumma sarada ajwibatan ukhra la hajata ila dzikriha. Kemudian beliau memaparkan jawaban-jawaban lain yang tidak perlu disebutkan di sini. Cukup dari segi kronologinya. Ya. Karena di sini untuk memastikan mana yang pertama, itu bicara kronologi, bicara tentatif, bicara waktu, kapan. Ya. Ketika bicara kapan, maka sejarah atau riwayat kemudian membuktikan prosesnya. Di antaranya di sini indikatornya. Ada pernyataan baginda Nabi SAW, oh ini malaikat yang sama yang pernah mendatangi aku di Gua Hira. Sedangkan di sini atau di riwayat ini itu terjadi bukan di Gua Hira, ya, tapi di Batnul Wadi, ya, di satu kawasan di dasar lembah. Ya. Kalau Gua Hira itu kan di bukit, kalau ini di bawah lembah. Dan Nabi pastikan ini terjadi atau ini perjumpaan kedua dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Nah, ini secara iskal sudah selesai. Bahwasanya hadis Sayyidina Jabir itu tentang awal surah nazalat bikamiliha. Sedangkan pembahasan yang kita bahas itu ayat yang pertama yang Allah turunkan. Nah, ini untuk memberi gambaran keotentikan Al-Quran. Betapa untuk memastikan ayat yang pertama, surah yang pertama saja itu adu argumentasi, adu kekuatan dalil, adu data. Apatah lagi semua ayat yang ada dalam Al-Quran semua komplit datanya, semua jelas momen turunnya. Bahkan tidak sedikit ayat Al-Quran yang diselingi dengan asbab nuzulnya, itu untuk memastikan keotentikan Al-Quran. Adapun kitab suci yang lain tidak ada rekam jejak seperti itu, nggak ada catatan detail sejarah kapan turunnya, di mana lokasinya, dan momen apa ayat itu atau wahyu itu diturunkan. Nggak ada yang sedetail Al-Quran. Ini dokumentasi yang melengkapi dokumentasi Al-Quran. Karena Al-Qurannya terjaga, maka hal yang berhubungan dengan Al-Quran pun juga ikut terjaga. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW tasabut, ya, mencari tahu keotentikan setiap ayat yang turun, mereka juga menjaga keotentikan informasi tentang ayat-ayat yang turun. Kapan terjadinya, di mana lokasinya, apa momennya, kronologisnya, latar belakang sejarahnya, dan hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Itu semua juga ikut terekam, semua ikut terdokumentasikan. Qala wa amma al-ishkal ats-tsani fahuwa anna ayat al-Maidah wa hiya qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum tadullu ala anna ad-din qad kamula wa tamma. Fa kaifa tanzilu ba'da dzalika ayatun wa naqul innaha khitamul Qur'an. Ya. Iskal yang kedua, karena ada yang berpendapat bahwa al-yawma akmaltu bukan ayat yang terakhir. Sedangkan konteks ayat berbicara tentang kesempurnaan agama. Kalau agama sudah sempurna, untuk apa lagi diturunkan ayat Al-Quran? Berarti agama belum sempurna. Berarti syariat belum paripurna, masih perlu ditambah, masih perlu diturunkan ayat. Ini iskal yang kedua. Dan bagaimana mungkin ayat atau masih ada ayat yang kita katakan sebagai khitamul Quran setelah turunnya ayat al-yawma akmaltu? Apalagi kira-kira ayat yang akan Allah turunkan sesudah pernyataan al-yawma akmaltu? Hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Itu turun pada peristiwa Hajjatul Wada, ketika Nabi SAW berada di padang Arafah. Gimana menjawabnya? Wal jawabu an dzalika inna Allah azza wa jalla qad akmala ad-din bi bayanil faraid wal ahkam wa bayanil halal wal haram fima atau fama tahtaju ilaihi al-ummah qad bayyanahu Allah taala wa fassala ahkamah. Ini ketentuan. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama. Jadi konteks kesempurnaan ini hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban, hal-hal yang berhubungan dengan hukum hakam, halal haram, dan apa yang
dihajati oleh umat ya, terkait dengan rincian hukum itu semua sudah selesai, semua sudah tuntas. Maka ditutup momen tuntasnya syariat ini dalam peristiwa besar, yaitu hajinya baginda Nabi SAW dan wukufnya beliau di padang Arafah. Jadi bahasa kita nyari momen ya, peresmian sempurnanya agama. Nah, jadi bukan berarti kemudian setelahnya tidak ada tambahan-tambahan. Ini yang menyusul ya. Ini yang menyusul. Sama seperti momen-momen yang kita katakan sebagai akhir ya. Ini momen terakhir ya, penerimaan santri misalkan. Tapi bukan berarti total tidak ada ijraat atau penanganan-penanganan sesudah itu. Mungkin setelah ditutup secara resmi ada administrasi yang perlu ditambahkan, ada mungkin yang belum melunasi uang pangkal, ada yang mungkin belum ini belum itu nggak dikatakan sebagai penghambat daripada pernyataan penutupan. Nah, begitulah mungkin perumpamaannya. Kalau dikatakan ayat yang terakhir turun secara global sebagai tanda bahwasanya Quran atau agama sempurna adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, bukan berarti kemudian menutup kemungkinan turun ayat berikutnya. Yang ayat yang turun berikutnya ini tidak ada tambahan hal-hal yang berhubungan dengan hukum hakam. Nah, qala hatta asbahu 'alal mahajjatil bayda, sehingga mereka umat berada di atas jalan yang jelas, jalan yang terang benderang. Jadi saat seseorang menjalani agama, ada nggak perkara muskil yang akan dia alami? Tidak ada, semua jelas. Pedagang jelas dengan hukum hakamnya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian misalkan seorang kepala rumah tangga, ada nggak perkara yang tidak jelas dalam menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga? Semuanya jelas. Nah, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kita punya tetangga, kita punya kawan, ada nggak hukum yang belum dijelaskan tentang hak bertetangga, tentang hak kawan? Semuanya jelas. Ini alal mahajjatil bayda, syariat yang sangat terang benderang. Ini tanda kesempurnaan. Nah, wa hadza la yunafi an tanzila ba'dul ayat al-karimah allati fiha at-tazkir wa at-tahdhir min adzabillah. Tapi ini tidak menafikan turunnya beberapa ayat yang berisi peringatan, berisi pengingat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha tadhkirun nas bil waqfatil kubra baina yaday ahkamil hakimin. Dan ayat juga berbicara tentang peringatan kepada manusia momen saat nanti mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal yaumir rahib alladzi la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini sebagai penutupnya, ini sebagai pamungkasnya. Ya, setelah diterangkan hukum hakam, setelah dijelaskan faraid, maka diingatkan tentang momen istimewa nanti manusia akan berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sarraha bihadza jama'atun minal ulama hatta qala as-Subdi rahimahu ta'ala lam yanzil ba'daha halalun wala haram. Jadi setelah ayat al-yawma akmaltu, tidak lagi ada ayat yang berhubungan dengan halal dan haram yang Allah turunkan. Oke, tuntas jawabannya. Ya. Jadi tentang awal ma nazal dengan akhir ma nazal. Ya. Walaupun tadi al-masyhur indan nas, ya, akhir ma nazal al-yawma akmaltu lakum. Ini akhir ma nazal maknanya sebagai paripurna syariat, ya. Sebagai paripurna hukum hakam, sebagai paripurna perintah dan kewajiban, sebagai paripurna larangan, ya, dan keharaman. Tapi sebagai paripurna ayat, nah ini bukan ayat yang terakhir yang Allah turunkan.